Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam mata kuliah Managerial Economics, Ekonomi Manajerial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan harga dalam praktek. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama kita akan membahas tentang penentuan harga untuk beberapa jenis produk dan diskriminasi harga. Memberlakukan harga yang berbeda pada konsumen yang berbeda. Pada bagian kedua kita akan juga bahas tentang diskriminasi harga internasional dan dumping, kemudian penentuan harga transfer, dan penentuan harga dalam praktek. Keputusan manajerial menentukan apa yang akan diproduksi, berapa banyak, berapa harganya. Di manajerial economics terutama tentang berapa banyak dan berapa harganya. Apa yang akan diproduksi mungkin di marketing research akan menentukan apa yang akan diproduksi. Kecuali pada pasar bersaing sempurna, keputusan manajerial akan menyangkut berapa banyak yang akan diproduksi, key bintang, dan berapa harganya. Pada pasar persaingan sempurna ini, kita hanya bisa menentukan berapa jumlahnya, berapa banyaknya. Produsen maupun konsumen itu price taker pada pasar persaingan sempurna. Dia nggak bisa menentukan harga. Keputusan optimal pada semua struktur pasar terjadi pada saat marginal revenue, penerimaan marginal sama dengan marginal cost, biaya marginal, dengan asumsi hanya ada satu produk, hanya ada satu pasar, dan kegiatan produksi dikelola secara tersentralisasi dan informasi sempurna. Penentuan harga untuk beberapa jenis produk. Yang pertama, produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Yang kedua, yang bersifat pemanfaatan kapasitas dan penentuan harga produk optimum. 3, harga optimal untuk produk gabungan dengan proporsi tetap, dan harga optimal untuk produk gabungan dengan proporsi yang bervariasi. Penentuan harga produk untuk produk yang memiliki keterkaitan permintaan. Misalkan untuk dua produk perusahaan A dan B, fungsi penerimaan marginal atau marginal revenue adalah marginal revenue A, kalau dia memproduksi dua jenis produk, marginal revenue A itu adalah delta TR A dibagi delta Q ditambah delta TR B dibagi delta A. Sedangkan marginal revenue B adalah delta TR produk B dibagi delta QB dan delta TR produk A dibagi dengan delta QB. Sedangkan pada penentuan harga produk yang memanfaatkan kapasitas pabrik, sebuah perusahaan yang menghasilkan banyak produk harus memproduksi jumlah produk di mana penerimaan marginal I untuk setiap K produk sama dengan biaya marginal. Di biaya marginal satu, tapi marginal revenue-nya itu banyak karena dia menghasilkan banyak produk. Marginal revenue 1 sama dengan marginal revenue 2 sama dengan marginal revenue ke K sama dengan marginal cost. Sedangkan kalau kita lihat gambarnya, ini ada 3 produk A, B, C dengan elastisitas permintaan yang berbeda-beda. DA kurva permintaan A, DB kurva permintaan B, dan DC kurva permintaan C. Sedangkan MC itu adalah kurva marginal pendapatan marginal revenue, kurva penerimaan marginal untuk masing-masing kurva permintaan. Perusahaan memaksimumkan keuntungan ketika MRA sama dengan MRB sama dengan MRC sama dengan C. Ini ditunjukkan oleh titik EA, EB, dan EC ketika garis EMR berada pada tingkat MC sama dengan
MRC sama dengan MC. Memotong kurva MRA, MRB, dan MRC. Dengan demikian, QA adalah 60. Kalau QA 60, maka PA QA 60, QB 90, QA 60, PB 90, yaitu 150 kurang 60, dan PB sama dengan mana PB? Sama dengan 5, serta QC sama dengan 180, yaitu 330 dikurang 150, dan PC-nya sama dengan 4. PC sama dengan 4. Kemudian perhatikan bahwa semakin ke kanan kurva permintaan, semakin elastis, dan dari sisi produk dan produksinya kan semakin rendah. Sementara MC semakin meningkat. Penentuan harga produk gabungan dengan proporsi tetap. Perhatikan grafik ini, di mana pada kedua panel DA dan MRA serta DB dan MRB adalah kurva permintaan dan penerimaan marginal untuk produk A dan produk B yang dihasilkan, serta gabungan dalam proporsi yang tetap. Kurva pendapatan marginal total MRT diperoleh dari penjumlahan vertikal kurva MRA dan MRB. Ketika biaya marginal produk gabungan adalah MC, lihat panel kiri, tingkat output terbaik bagi produk A dan B adalah 40 unit, ditunjukkan oleh titik E, yaitu ketika MRT sama dengan MC. Ketika Q sama dengan 40, PA-nya sama dengan 12 pada DA, dan PB sama dengan 5 pada DB. Sebaliknya, dengan MC aksen pada panel kanan, tingkat produksi terbaik dan produk gabungan adalah 60 unit pada titik E aksen, yaitu ketika MRT sama dengan MC aksen, di mana pada Q sama dengan 60, P aksen A adalah 10 pada DA, tetapi karena MRB bernilai negatif, untuk QB lebih besar dari 45, perusahaan hanya akan menjual 45 unit produk B pada P aksen B 4,5 dan membuang 15 unit B lainnya. 15 unit itu 60 kurang 45, 10 itu dibuang. Penentuan harga produk di mana produk gabungan dengan proporsi variabel. Perhatikan gambar di sebelah kiri. Pada garis melengkung itu adalah kurva transformasi produk yang menunjukkan berbagai kombinasi dari produk A dan B yang bisa dihasilkan oleh perusahaan pada setiap tingkat biaya total. Kelengkungan garis karena sumber daya produktif perusahaan tidak dapat disesuaikan secara sempurna untuk menghasilkan produk A dan produk B yang memberikan penghasilan total atau total revenue. Titik singgung dari kurva Isovenue, penerimaan yang sama pada kurva TC menunjukkan semua kombinasi output produk A dan produk B yang menghasilkan profit maksimum untuk TC tertentu. Laba maksimum keseluruhan yang bisa dicapai oleh perusahaan itu TT, V maksudnya itu V sama dengan 40. Ini dihasilkan dengan memproduksi dan menjual 20A dan 120B pada titik E dengan TR 240 dan TC 200. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga atau price discrimination. Jadi diskriminasi itu bukan cuma terhadap orang,
terhadap suku, tapi kita diskriminasiin pada harga nggak apa-apa. Kalau terhadap orang, terhadap suku, terhadap negara, terhadap bangsa itu nggak boleh. Tapi kalau diskriminasi terhadap harga itu kita pahami bahwa diskriminasi harga itu penentuan harga yang berbeda pada kuantitas yang berbeda, pada sebuah produk pada waktu yang berbeda, atau pasar yang berbeda, tetapi bukan karena perbedaan biaya. Biaya produknya sama, cuma harga jualnya aja yang beda. Kenapa? Karena konsumennya beda. Nah, ini diskriminasi. Contoh misalnya, Telkom menetapkan tarif yang berbeda pada konsumen yang berbeda. Rumah tangga itu kan beda tarifnya. Perusahaan, lembaga sosial juga beda. Praktek diskriminasi oleh perusahaan energi misalnya, listrik, gas, air, sebagainya. Kita lihat ini adalah perusahaan-perusahaan monopoli yang bisa melakukan diskriminasi. Tujuannya apa? Agar perusahaan dapat mencapai keuntungan yang maksimum. 3 syarat agar perusahaan dapat melakukan diskriminasi harga. Pertama, perusahaan mempunyai kemampuan mengendalikan harga produk. Jadi ini pasti bukan pasar bersaing sempurna. Pasar bersaing tidak sempurna, atau mungkin sampai pasar monopoli. Elastisitas harga permintaan terhadap produk harus berbeda pada waktu yang berbeda, untuk kelompok pelanggan yang berbeda, atau untuk pasar yang berbeda. Jumlah produk, kapan waktu digunakan atau dikonsumsi, dan kelompok pelanggan atau pasar bagi produk tersebut dapat dipisahkan. Dipisahkan artinya dia tidak bisa melakukan misalnya konsumen beli mobil di Jawa kemudian diangkut ke Kalimantan, itu biaya transportasinya itu tidak boleh lebih kecil dari selisih harga di Kalimantan dan harga di Jawa. Kalau selisihnya lebih kecil pasti tidak efektif, itu diskriminasi harga. Jadi ada beberapa derajat diskriminasi harga. Ini ada derajat pertama, setiap unit dijual setinggi mungkin, tergantung willingness to pay dari konsumen. Perusahaan mengambil semua surplus konsumen. Jadi karena dia keberanian konsumen, ya lo berani 50, gue jual 50. Berani 25, ya jual cuma 25. Perusahaan memaksimalkan penerimaan total dan keuntungan dari setiap unit yang dijual. Perhatikan gambar samping. Tanpa diskriminasi harga, perusahaan menetapkan harga $2 dan menjual 40 unit. Itu pada titik C keseimbangannya. Total penerimaan $80 dengan surplus konsumen 80. 80, 2 kali 40. 2 kali 40. Bukan, salah. Surplus konsumen itu adalah 40 kali 4 bagi 2. 40 kali 4 bagi 2, iya 80. Dengan diskriminasi harga, pada derajat pertama, perusahaan mengenakan harga $2 dan menjual 40 unit. Sehingga total penerimaan 160 dengan surplus konsumennya 0. Semua diambil oleh perusahaan. Konsumen nggak dapat surplus. Nah, diskriminasi harga pada derajat kedua merubah harga per unit secara seragam untuk jumlah tertentu. Harga per unit lebih rendah untuk unit berikutnya. Ini biasanya di harga air di PDAM, harga listrik pada KWH yang lebih tinggi. Perusahaan mengambil sebagian, jadi sebagian aja, tidak semua surplus konsumen. Perusahaan yang menerapkan diskriminasi harga derajat kedua mengenakan harga $4 per unit untuk 20 unit pertama. 20 unit pertama harganya $4. Dan $2 per unit untuk 20 unit berikutnya.
penerimaan total akan sama dengan 120 dan surplus konsumennya masih ada tuh di yang tidak diarsir itu surplus konsumen, yaitu segitiga ABH dan segitiga BCK. Diskriminasi harga derajat ketiga. Perhatikan ini ada dua pasar 1, pasar 2, dan di kanannya adalah pasar secara keseluruhan. Mengenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama pada pasar yang berbeda. Jadi diskriminasi harga di derajat ketiga itu mengenakan harga yang berbeda untuk produk yang sama pada pasar yang berbeda, bukan karena biaya produksi, bukan karena perbedaan biaya produksi, tapi lebih pada perbedaan pasar, perbedaan elastisitas, dan perbedaan pangsa. Perusahaan memaksimalkan profit dengan menjual sejumlah produk pada setiap pasar sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal atau marginal revenue setiap pasar sama dengan biaya marginal. Lalu kita lihat di sini ya, pada pasar 1 itu kan harganya beda tuh, harganya 7 itu. Dia memproduksi 50 dan harga jualnya 7, keseimbangan pada P1. Pada pasar yang kedua itu keseimbangan P2 itu cuman menjual 40 dengan harga yang lebih rendah, dengan harga 4, sehingga yang terjadi di pasar itu bisa menjual 60 dengan harga 6 atau 90 90 dengan harga 5 total marketnya. Sekarang kita lihat diskriminasi harga derajat ketiga dengan menggunakan persamaan. Di mana Q1 itu adalah 120 min 10 P1, atau kalau kita rubah P1 sama dengan 12 kurang 0,1 Q1. Kenapa kita rubah jadi P1? Karena kita akan menghitung marginal revenue 1. Marginal revenue 1 itu adalah turunan pertama dari total revenue. Total revenue itu adalah P1 kali Q1. Per P1 kali Q1 kita kan peroleh ini kan sebenarnya total revenue-nya itu 12 Q1 dikurang 0,1 Q1 kuadrat, maka turunannya sama dengan MR1, yaitu 12 kurang 0,2 Q1. Ingat kan itu di pertemuan kedua. Itu juga untuk di pasar yang kedua. Q2 itu 120 kurang 20 P2, atau P2 sama dengan 6 kurang 0,05 Q2. Sehingga MR2 itu kita dapat 6 kurang 0,1 Q2. Karena MR1 sama dengan C, ya MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC, maka MR1 sama dengan MC sama dengan 2. Jadi MR1 sama dengan 2. MR2 juga sama dengan 2. Sehingga kemudian kita bisa hitung Q1 sama dengan 50 dan Q2 sama dengan 40. Kalau Q1 dan Q2 kita masukkan ke dalam persamaan P1 dan P2, kita dapat harga P1 sama dengan 7 dan P2 sama dengan 4. Dari gambar yang tadi itu kita bisa lihat hasilnya yang ini. Saya kira itu untuk pertemuan kita di bagian pertama. Kita akan sambung pada bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.